Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap manusia punya cerita. Cerita tentang luka yang pernah ditahan, tawa yang pernah tertahan, dan doa-doa yang tak pernah lelah dipanjatkan. Disinilah kami hadir, membagikan kisah-kisah nyata dari hati ke hati. Kisah perjuangan, cinta, kehilangan, hingga harapan yang tak pernah padam. Inilah 1001 kisah nyata. Bukan sekadar cerita, tapi cermin kehidupan yang mungkin tak jauh dari kisahmu sendiri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Langsung saja ceritanya dimulai. Arman adalah seorang pria yang pernah merasakan betapa kerasnya hidup. Dulu, ia hanyalah seorang karyawan biasa di sebuah bengkel kecil di pinggiran kota. Penghasilannya pas-pasan, hanya cukup untuk membayar kontrakan sempit, membeli kebutuhan harian, dan sesekali mengajak istrinya makan di warung sederhana. Walaupun hidup mereka serba terbatas, Arman selalu berusaha membuat rumah tangganya hangat. Ia percaya, cinta dan kesetiaan jauh lebih berharga daripada harta. Istrinya, Sinta, adalah wanita yang ia cintai sejak masa kuliah. Awalnya, Sinta menerima Arman apa adanya. Mereka menikah dengan pesta sederhana, disaksikan keluarga dan beberapa sahabat dekat. Di awal pernikahan, Sinta sering berkata bahwa kebahagiaan tidak diukur dari uang, melainkan dari rasa saling mendukung. Kata-kata itu menjadi penguat Arman saat lelah bekerja. Namun, seiring waktu, kehidupan mulai menguji. Pendapatan Arman tidak pernah meningkat secara signifikan. Sementara kebutuhan rumah tangga semakin banyak, Sinta mulai membandingkan kehidupannya dengan teman temannya yang menikah dengan pria mapan. Ia merasa lelah melihat Arman pulang kerja dengan pakaian penuh noda, oli, wajah letih, dan penghasilan yang selalu pas-pasan. Perubahan sikap Sinta terasa jelas. Senyum hangat yang dulu selalu menyambut Arman, kini digantikan tatapan dingin. Obrolan, yang dulu penuh tawa, kini lebih sering berubah menjadi keluhan. Puncaknya, suatu malam, hujan deras. Sinta duduk di ruang tamu dengan wajah tanpa ekspresi. Arman baru pulang membawa belanjaan sederhana. Tanpa basa-basi, Sinta mengatakan bahwa ia ingin berpisah. Alasannya sederhana, namun menyakitkan. Ia ingin hidup lebih layak, tidak lagi bergelut dengan kemiskinan. Arman mencoba membujuk, mengatakan bahwa ia akan bekerja lebih keras, tapi Sinta sudah mantap. Keputusan itu bulat. Beberapa minggu kemudian, mereka resmi bercerai. Sinta pergi meninggalkan rumah kontrakan mereka, membawa semua barang miliknya. Dan kabar terakhir yang Arman dengar, ia dekat dengan seorang pria yang dianggapnya lebih mapan. Perpisahan itu menjadi pukulan besar bagi Arman. Beberapa bulan pertama, ia menjalani hari-harinya dengan hampa. Ia bekerja tanpa semangat, bahkan sempat berpikir untuk menyerah pada hidup. Namun, di tengah keterpurukannya, Arman mulai sadar bahwa ia tidak bisa terus-menerus meratapi nasib. Ia teringat ucapan ayahnya dulu, bahwa laki-laki sejati adalah yang mampu bangkit meski dijatuhkan berkali-kali. Dengan tekad baru, Arman memutuskan untuk mengubah hidupnya. Ia belajar banyak hal tentang bisnis, mulai dari membaca buku-buku kewirausahaan, mengikuti seminar gratis, hingga mencari mentor yang mau membimbing. Ia memulai dari nol, menjual barang-barang kecil secara online. Awalnya, penghasilan yang ia dapatkan tidak seberapa, tapi Arman terus bertahan. Ia mengambil peluang di bidang yang orang lain anggap remeh, seperti menjual komponen mesin bekas yang ia perbaiki sendiri. Kesabaran dan kerja kerasnya mulai membuahkan hasil. Dari usaha kecil itu, Arman mampu membuka bengkel sendiri, Tidak Berhenti. Di situ, ia mulai mengembangkan bisnisnya ke bidang penjualan alat berat, lalu merambah ke jasa transportasi. Dalam beberapa tahun, usahanya berkembang pesat. Ia mempekerjakan banyak karyawan, memiliki cabang di berbagai kota, dan mulai dikenal sebagai salah satu pengusaha sukses di wilayahnya. Namun, meski semua keberhasilan itu ia raih, Arman tidak pernah benar-benar melupakan masa lalunya. Bukan karena ia masih mencintai Sinta, tetapi karena peristiwa itu menjadi titik balik hidupnya. Pengkhianatan dan penghinaan yang ia terima dulu justru menjadi bahan bakar semangatnya untuk membuktikan bahwa ia mampu. Suatu pagi, saat Arman sedang memeriksa laporan keuangan di kantornya, sekretarisnya datang membawa undangan pernikahan. Nama mempelai wanita yang tertera di sana membuat jantung Arman berdegup sedikit lebih cepat. Sinta, undangan itu dikirim langsung ke kantornya. Entah dengan tujuan apa. Yang lebih mengejutkan lagi, nama mempelai pria yang akan menikahi Sinta adalah Fajar, salah satu karyawan di perusahaan milik Arman. Meski posisinya tidak tinggi,
Arman memandang undangan itu lama. Berbagai kenangan lama muncul, bercampur antara pahit dan getir. Ia berpikir, sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali melihat Sinta. Dan kini wanita itu akan menikah lagi. Banyak pria dalam posisinya mungkin memilih mengabaikan undangan itu. Tapi Arman justru merasakan dorongan untuk hadir. Bukan untuk memamerkan kesuksesannya, melainkan untuk melihat apakah Sinta sudah berubah menjadi pribadi yang lebih bijak, atau masih sama, seperti dulu menilai orang hanya dari penampilan. Di kepalanya, sebuah ide mulai terbentuk. Ia memutuskan akan datang ke pernikahan itu, tetapi bukan sebagai Arman sang pengusaha sukses. Ia ingin datang sebagai seseorang yang penampilannya membuat orang meremehkan, untuk melihat reaksi yang muncul. Ia tahu, ini akan menjadi ujian bagi Sinta, keluarganya, bahkan suami barunya. Dan di lubuk hatinya, ia juga ingin melihat apakah rasa sakit lama itu benar-benar sudah hilang. Dan sejak menerima undangan pernikahan itu, pikiran Arman tidak tenang. Setiap kali ia mencoba mengalihkan perhatian ke pekerjaan, matanya selalu tertuju pada undangan yang tergeletak di atas mejanya. Kertasnya berwarna putih gading dengan tinta emas yang berkilau, dihiasi motif bunga yang elegan. Nama Sinta tertulis indah di bagian tengah, berdampingan dengan nama Fajar. Arman memandangi tulisan itu dengan pandangan kosong, seolah huruf-hurufnya bisa bercerita tentang perjalanan hidup yang membawanya ke titik ini. Ia duduk di kursinya, memutar-mutar ballpoint di tangan, sambil bertanya pada dirinya sendiri. Haruskah aku datang? Hatinya berdebat. Sebagian dari dirinya merasa tidak ada gunanya hadir. Untuk apa ia menginjakkan kaki di pernikahan seorang wanita yang dulu meninggalkannya demi kenyamanan? Tapi, ada bagian lain dari dirinya yang justru ingin melihat Sinta sekali lagi, untuk menguji apakah waktu telah mengubahnya, atau justru membuatnya semakin angkuh. Malam itu, Arman pulang ke rumah lebih awal. Ia duduk di balkon lantai 2 rumah. Mewahnya, memandang langit yang mulai dipenuhi bintang. Angin malam berhembus lembut, tapi pikirannya tetap penuh dengan kenangan masa lalu. Ia teringat jelas, bagaimana dulu, ia berdiri di depan pintu rumah kontrakan, dengan koper di tangan. Setelah Sinta mengusirnya, ia masih ingat tatapan dingin wanita itu, dan kata-kata yang menusuk hatinya, bahwa ia tidak akan pernah menjadi apa-apa. Kata-kata itu bukan hanya melukai, tetapi juga membakar semangatnya untuk membuktikan bahwa ia mampu. Kini, bertahun-tahun kemudian, Arman berdiri di sisi yang berbeda. Ia sudah menjadi pengusaha besar, memiliki ratusan karyawan dan bisnisnya terus berkembang. Tapi anehnya, keberhasilan itu tidak membuatnya lupa akan perasaan sakit yang dulu ia rasakan. Justru rasa sakit itulah yang membentuk dirinya hingga saat ini. Dan undangan pernikahan ini seperti sebuah panggilan masa, lalu yang memintanya untuk datang dan melihat apa yang telah berubah. Setelah merenung cukup lama, Arman akhirnya mengambil keputusan. Ia akan hadir di pernikahan itu. Tapi, ia tidak ingin hadir sebagai Arman yang dikenal banyak orang pengusaha sukses, yang selalu tampil dengan setelan jas mahal, jam tangan mewah, dan mobil sport yang mengundang decak kagum. Tidak, ia ingin datang dengan penampilan yang sama sekali berbeda. Penampilan yang akan membuat orang memandang rendah, bahkan mungkin mengusirnya. Ia ingin melihat reaksi Sinta, keluarganya, dan suami barunya saat mereka melihatnya dalam kondisi seperti itu. Keputusan itu bukan sekadar iseng. Bagi Arman, ini adalah cara untuk menilai karakter seseorang. Ia percaya, sifat asli manusia terlihat dari bagaimana mereka memperlakukan orang yang dianggap tidak punya apa-apa. Jika seseorang bisa bersikap hormat kepada orang yang lemah, berarti mereka memiliki hati yang baik. Namun, jika seseorang langsung meremehkan hanya karena penampilan, maka sikap itu mencerminkan isi hati yang sebenarnya. Keesokan harinya, Arman mulai menyiapkan penyamarannya. Ia membuka lemari penyimpanan di bagian belakang rumahnya, mengambil pakaian lama yang sudah lama tidak ia pakai, kemeja kotak-kotak yang warnanya mulai pudar, celana jeans belel dengan robekan kecil di lutut, dan sandal jepit yang talinya sudah sedikit. Ia sengaja memilih pakaian yang tampak lusuh, tapi tetap bersih. Untuk melengkapi penampilannya, ia memutuskan tidak mencukur selama beberapa hari, agar wajahnya terlihat lebih kusam dan tak terawat. Arman juga menambahkan sentuhan kecil yang membuatnya benar-benar terlihat seperti pengemis. Ia membawa sebuah kantong plastik hitam, berisi beberapa pakaian bekas, dan botol air mineral kosong. Di dalam kantong itu, ia juga memasukkan topi lusuh yang sudah memudar warnanya. Penampilan ini akan membuat siapapun yang melihatnya mengira
ia adalah orang yang tersesat atau bahkan orang jalanan yang mencari sisa makanan. Beberapa asisten pribadinya sempat heran melihat persiapan itu. Salah satu dari mereka memberanikan diri bertanya, "Pak, ini untuk apa? Acara apa yang Bapak?" Pagi itu, udara terasa hangat dengan sinar matahari yang cerah. Burung-burung berkicau di pepohonan, sementara jalan-jalan kota mulai dipadati kendaraan. Arman bangun lebih awal dari biasanya. Ia berdiri di depan cermin, menatap bayangan dirinya, yang kali ini jauh dari citra seorang pengusaha sukses. Rambutnya dibiarkan acak-acakan, wajahnya sedikit kusam, dengan janggut tipis yang tumbuh tak beraturan. Kemeja kotak-kotak pudar yang ia kenakan tampak longgar. Celana jeansnya memiliki bekas robekan kecil di lutut, dan sandal jepitnya sudah usang. Ia mengambil kantong plastik hitam yang sudah ia siapkan sebelumnya, memasukkan beberapa pakaian bekas dan botol air kosong. Kantong itu ia jinjing dengan santai, persis seperti seseorang yang baru saja berjalan jauh dari pasar loak. Semua detail ini ia rancang untuk menciptakan kesan bahwa ia hanyalah pria tak berdaya yang tersesat di tengah acara mewah. Sekitar pukul 10 pagi, Arman keluar dari rumahnya dan menuju garasi belakang. Di sana, sedan tua berwarna biru kusam sudah menunggu. Mobil itu pernah menjadi saksi perjuangannya bertahun-tahun lalu, dan kini ia kembali menggunakannya untuk sebuah tujuan yang berbeda. Mesin mobil tua itu menyala dengan suara kasar, namun cukup kuat untuk membawanya ke lokasi acara. Perjalanan menuju gedung pernikahan memakan waktu hampir 1 jam. Sepanjang jalan, Arman terdiam, membiarkan pikirannya mengalir pada bayangan yang akan ia hadapi. Ia membayangkan wajah Sinta di hari pernikahannya, senyumnya yang mungkin akan penuh kebanggaan, dan tatapan puas dari keluarga besarnya. Ia tahu, penampilannya hari ini akan kontras dengan kemewahan pesta yang sedang berlangsung saat mobil tua itu berhenti di depan gedung pernikahan. Pemandangan yang ia lihat sangat berbeda dengan dunia yang ia kenakan di tubuhnya. Gedung itu dihiasi bangga-bangga segar dengan warna putih dan emas. Karpet merah membentang dari pintu masuk hingga ke area pelaminan. Para tamu berdatangan dengan pakaian terbaik mereka. Wanita-wanita mengenakan gaun anggun, pria-pria memakai jas rapi. Mobil-mobil mewah berjejer di area parkir, mengkilap di bawah sinar matahari. Arman memarkirkan mobilnya di sudut yang agak jauh dari pintu utama. Ia keluar sambil menjinjing kantong plastik hitam itu. Langkahnya santai, namun penuh perhitungan. Beberapa tamu yang baru tiba sempat meliriknya. Ada yang berbisik pelan sambil tersenyum sinis. Ada pula yang memandangnya dari ujung kaki hingga kepala dengan tatapan penuh penilaian. Begitu ia sampai di pintu masuk, 2 orang panitia yang bertugas menyambut tamu langsung menghentikannya. Tatapan mereka tajam, mencermati penampilan Arman dari kepala hingga kaki. Salah satu dari mereka berkata dengan suara setengah berbisik, namun cukup jelas terdengar, "Pak, ini acara pernikahan. Tamu undangan lewat sini saja." "Kalau maaf, Bapak tidak salah tempat." Arman tersenyum tipis, membuka kantong plastiknya, lalu mengeluarkan undangan pernikahan yang ia bawa. "Saya diundang," jawabnya singkat. Kedua panitia itu saling berpandangan, jelas ragu. Mereka menerima undangan itu, membaca namanya, lalu kembali menatap pria di depan mereka yang sama. Sekali tidak mencerminkan seorang tamu undangan acara semewah ini. Saat salah satu panitia memanggil koordinator untuk memastikan, beberapa tamu yang sedang antre masuk mulai memperhatikan. Bisik-bisik terdengar, diiringi tawa kecil yang mencoba ditahan. Seorang wanita muda di barisan tamu bahkan berkomentar kepada temannya, "Mungkin dia datang untuk minta sumbangan, bukan untuk kondangan." Akhirnya, panitia mengizinkan Arman masuk, meskipun ekspresi mereka jelas menunjukkan ketidaknyamanan. Arman melangkah pelan melewati pintu masuk. Begitu ia masuk ke aula utama, suasana gemerlap menyambutnya. Lampu kristal menggantung megah di langit-langit. Meja-meja tamu tertata rapi dengan taplak putih dan hiasan bunga, sementara alunan musik lembut mengisi ruangan. Namun, semua keindahan itu segera dibarengi dengan tatapan-tatapan sinis yang tertuju padanya. Beberapa tamu yang sedang duduk langsung memperhatikan. Ada yang tersenyum miring, ada yang mengerutkan dahi, dan tidak sedikit yang berbisik-bisik sambil menatapnya dari ujung meja. Penampilannya memang mencolok bukan karena kemewahan, tapi karena ketidaksesuaian yang... Sebelum Arman sempat melangkah lebih jauh ke dalam aula, suasana yang semula hanya dipenuhi bisik-bisik
mulai berubah menjadi tontonan terbuka. Tatapan sinis para tamu kini berganti menjadi tatapan penuh penilaian. Seolah kehadirannya adalah sebuah gangguan yang tidak seharusnya ada. Beberapa tamu bahkan memiringkan badan mereka sedikit ke depan, agar lebih jelas melihat sosok yang dianggap aneh itu. Ibu Sinta berdiri di hadapan Arman, dengan wajah yang tegang dan mata yang menyipit. Wanita itu mengenakan kebaya modern berwarna emas, lengkap dengan perhiasan yang berkilau di leher dan telinganya. Tangannya bertolak pinggang, nadanya tinggi dan penuh nada menghakimi. "Maaf Bapak, ini acara keluarga besar. Kalau bukan tamu yang diundang, sebaiknya jangan membuat keributan," katanya dengan suara yang dibuat cukup keras, agar orang di sekitarnya mendengar. Arman tidak terburu-buru membalat. Ia mengeluarkan undangan dari kantong plastik hitamnya, menunjukkannya dengan tenang. "Saya diundang, Bu. Ini undangannya," jawabnya singkat. Ibu Sinta menerima undangan itu, menatapnya sejenak, lalu mengerutkan kening. Ia seperti tidak percaya bahwa pria berpakaian lusuh di depannya memiliki undangan resmi. Beberapa tamu yang berada di sekitar mereka mulai tertawa kecil, sambil menutupi mulut mereka dengan tangan, seolah sedang menonton drama yang menarik. Tiba-tiba, dari arah pelaminan, Sinta turun dengan langkah cepat. Gaun putih panjangnya berkilau di bawah lampu kristal. Senyum yang sebelumnya ia pamerkan untuk tamu-tamu penting, kini hilang sama sekali. Wajahnya berubah menjadi dingin dan penuh ketidaksukaan. Ia berdiri di samping ibunya, menatap Arman dari ujung kepala hingga kaki. Lalu tertawa kecil yang terdengar jelas, bernada mengejek. "Arman, astaga, ini benar-benar kamu?" katanya dengan nada sinis. Arman hanya tersenyum tipis. "Ya, ini aku. Selamat ya Sinta, atas pernikahanmu." Sinta mengangkat alisnya, lalu memutar bola matanya ke arah ibunya, seolah tidak percaya bahwa pria yang pernah menjadi suaminya kini berdiri di sana dengan penampilan seperti itu. "Aku tidak menyangka kamu akan datang, dan apalagi dengan penampilan seperti ini. Serius, kamu pikir kamu cocok berada di sini? Ini pesta yang mewah, Arman. Lihat, sekelilingmu, semua orang berpakaian rapi. Sementara kamu," ia menghentikan kalimatnya sejenak, menatap kemeja lusuh Arman, celana jeans belel, dan sandal jepitnya. "Kamu bahkan tidak kelihatan seperti tamu undangan, lebih mirip orang yang nyasar dari pinggir jalan." Beberapa tamu tertawa terbahak-bahak mendengar ucapan itu. Ada yang berbisik kepada temannya, "Pantas saja dulu mereka cerai. Lihat saja penampilannya." Ada pula yang sengaja mengeluarkan ponsel untuk merekam kejadian itu. Cahaya lampu dari kamera ponsel mulai berkedip di beberapa sudut, menandakan bahwa momen ini akan segera tersebar luas. Ibu Sinta menambahkan dengan nada penuh kebanggaan yang dibalut penghinaan, "Sinta beruntung sekali meninggalkan kamu, Arman. Coba lihat, hidupnya sekarang jauh lebih baik. Dia menikah dengan pria yang mapan, punya pekerjaan tetap, dan keluarga yang terhormat. Kalau tetap sama kamu, entah jadi apa dia sekarang." Kata-kata itu menusuk, tapi Arman tetap berdiri tegak. Matanya menatap lurus. Tidak marah, tidak pula tersenyum lebar. Ia hanya membiarkan mereka mengucapkan semua yang ingin mereka ucapkan. Karena ia tahu, waktu akan menjawab semuanya. Tak berhenti di situ. Fajar mempelai pria turun dari pelaminan dan menghampiri mereka. Fajar mengenakan setelan jas hitam, elegan, dasi perak, dan sepatu mengkilap. Wajahnya dipenuhi rasa ingin tahu, sekaligus kesombongan. Ia berdiri di samping Sinta, menatap Arman sambil menyipitkan mata. "Jadi ini mantan suamimu?" tanya Fajar sambil melirik Sinta. Sinta mengangguk dengan senyum tipis. "Ya, ini dia. Lihatlah. Sekarang kamu tahu kenapa aku memilihmu." Fajar tertawa kecil, lalu menatap Arman. "Mas, sepertinya tempat ini terlalu... bagaimana ya? Terlalu tinggi untukmu. Mungkin lebih baik Mas mencari acara yang lebih sesuai. Di sini tamu datang untuk memberi selamat, bukan untuk mengemis." Tawa tamu-tamu di sekitar semakin menjadi-jadi. Beberapa orang menepuk bahu temannya. Suasana di ruangan itu masih panas. Kata-kata hinaan dan tawa ejekan baru saja terlontar dari mulut banyak orang, menusuk telinga Arman. Beberapa tamu yang berdiri di sekitar meja hidangan bahkan masih tersenyum mengejek, seolah kejadian ini hanyalah hiburan tambahan di pesta mewah itu. Di tengah riuh rendah suara musik dan percakapan, Arman tetap berdiri di tempatnya. Tidak membalas, tidak pula berusaha membela diri. Sorot matanya tetap tenang. Meskipun di baliknya ada sejarah panjang, luka yang pernah ditorehkan oleh orang-orang di hadapannya. Namun, tanpa ada yang menyangka,
pintu besar gedung tiba-tiba terbuka lebar. Dari era luar, masuklah seorang pria berpenampilan sangat rapi. Jas hitam yang ia kenakan terlihat seperti baru diambil dari butik ternama, dipadukan dengan dasi sutra berwarna biru tua yang memantulkan cahaya lampu. Sepasang sepatu kulit mengkilap, memantul di lantai marmer. Setiap langkahnya terdengar jelas di antara riuh rendah pesta. Di tangannya, ia membawa sebuah kotak hadiah besar yang dibungkus rapi dengan pita emas. Tatapan para tamu langsung teralih. Beberapa orang yang tadinya asyik membicarakan Arman, kini memandangi sosok baru itu dengan rasa ingin tahu. Mereka berbisik-bisik, bertanya-tanya siapa gerangan orang penting yang baru saja datang tanpa undangan resmi di tengah acara sakral ini. Pria itu melangkah mantap ke arah Arman. Wajahnya menyiratkan rasa hormat, bukan rasa iba atau meremehkan seperti yang ditunjukkan oleh para tamu lainnya. Begitu ia berdiri di hadapan Arman, ia sedikit membungkukkan badan dan mengucapkan salam dengan suara penuh wibawa. "Selamat siang, Pak Arman," ujarnya tegas, namun penuh kehangatan. Suasana ruangan mendadak hening, seolah semua suara musik, tawa, dan percakapan terhenti. Semua mata kini memandang bergantian antara Arman dan pria berjas itu. Beberapa orang mengerutkan kening, kebingungan. Ada yang bahkan sempat melirik Sinta, berharap menemukan jawaban di wajahnya. Namun yang terlihat hanyalah keterkejutan. Pria itu kemudian menoleh sebentar kepada para tamu yang mulai bertanya-tanya, lalu kembali fokus kepada Arman. Dengan suara lantang yang cukup untuk terdengar ke seluruh ruangan, ia melanjutkan, "Bapak Arman adalah pemilik utama dari perusahaan tempat Bapak Fajar bekerja." Kata-kata itu jatuh seperti petir di siang bolong. Beberapa tamu yang tadi berdiri paling depan terbelalak, mulut mereka sedikit terbuka tanpa kata. Orang tua Sinta yang masih berada di dekat pelaminan terlihat mematung, tak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Sementara itu Fajar, sang mempelai pria, mulai menunjukkan kegugupan. Jemarinya yang memegang tangan Sinta terasa semakin kaku. Wajahnya sedikit pucat, seakan ingin memastikan semua orang mengerti. Pria berjas itu menambahkan dengan nada yang lebih tegas, tidak hanya pemilik, beliau juga pendiri dan pengendali utama bisnis tersebut. Setiap kebijakan, setiap keputusan penting berada di bawah wewenang beliau. Bisik-bisik mulai terdengar di sudut-sudut ruangan. Beberapa tamu saling menatap, mencoba mengingat kembali bagaimana tadi mereka menggolok-golok pria yang kini disebat-sebat sebagai orang penting. Ada yang merasa pipinya panas karena malu, ada pula yang hanya bisa menunduk, menghindari tatapan Arman. Sinta sendiri mulai gelisah, tangannya yang tadi begitu mantap menggenggam tangan suaminya, kini terasa bergetar. Pandangannya jatuh ke lantai, mencoba menghindari kontak mata dengan Arman yang masih berdiri tenang. Rasa bangga yang tadi ia tunjukkan di hadapan semua orang, kini berganti menjadi rasa malu yang menekan dadanya. Di sisi lain, Arman hanya berdiri dengan ekspresi datar. Tidak ada senyum puas, tidak ada tawa mengejek. Tatapannya tetap sama seperti sejak awal ia masuk ke ruangan itu, tenang, terkendali, namun penuh arti. Ia tidak perlu mengucapkan sepatah kata pun untuk membuktikan siapa dirinya sekarang. Kehadiran pria berjas itu sudah cukup menjadi bukti yang tak terbantahkan. Hening itu bertahan cukup lama, hingga beberapa tamu mulai menarik napas panjang, mencoba mengurai ketegangan yang menggantung di udara. Musik yang tadi terdengar riang seolah kehilangan semangatnya, sementara para pelayan pun terlihat ragu untuk bergerak. Seluruh suasana pesta yang awalnya penuh canda tawa, kini berubah menjadi tegang dan penuh rasa sungkan. Sejak pengumuman mengejutkan itu, suasana pesta berubah drastis. Hanya beberapa menit lalu, ruangan ini dipenuhi tawa, canda, dan suara musik riang yang mengalun dari sudut ruangan. Kini, yang terdengar hanyalah bisik-bisik kecil, langkah kaki, pelayan yang terdengar hati-hati, dan hembusan pendingin ruangan yang mengalir pelan. Para tamu yang tadinya berdiri di dekat Arman dengan ekspresi meremehkan, kini perlahan mundur beberapa langkah. Ada yang pura-pura membetulkan jas atau gaun mereka. Ada yang berpura-pura sibuk menatap ponsel, seolah-olah mereka tidak pernah terlibat dalam ejekan sebelumnya. Namun sorot mata mereka tak bisa berbohong. Rasa kaget, malu, dan bahkan sedikit takut kini tergambar jelas di sudut ruangan. Seorang wanita parubaya yang tadi paling keras tertawa saat Arman masuk, kini menunduk dalam-dalam. Jemari tangannya meremas ujung tas tangan yang ia bawa, berusaha mengalihkan rasa kikuk yang mulai memenuhi dirinya. Sementara itu,
Seorang pria berperut buncit yang sebelumnya melontarkan komentar sinis, kini memilih berdiri diam sambil melirik Arman dengan pandangan canggung. Tidak hanya tamu undangan biasa yang berubah sikap, keluarga mempelai pun mulai menunjukkan kegugupan. Ayah Sinta yang sebelumnya duduk tegak dengan dada membusung, kini memandang Arman dengan sorot mata berbeda. Ada rasa penasaran yang bercampur penyesalan, meski bibirnya tetap terkatup rapat. Ibu Sinta bahkan terlihat gelisah, menyentuh ujung jarinya berulang kali, seolah sedang mencari kalimat yang tepat untuk memecah suasana. Di pelaminan, Sinta mulai kehilangan senyum anggunnya. Senyum yang sejak awal pesta ia pertahankan demi menjaga citra kini perlahan memudar. Tangannya yang tadi menggenggam tangan Fajar, kini terasa lemas. Matanya sesekali melirik ke arah Arman, namun cepat-cepat menunduk setiap kali tatapan mereka hampir bertemu. Ada rasa sesak yang menyelinap di dadanya, karena bayangan masa lalu tiba-tiba muncul begitu jelas. Masa ketika ia meninggalkan Arman dengan alasan yang kini terdengar begitu rapuh di telinganya sendiri. Fajar, sang mempelai pria, berusaha mempertahankan wibawanya. Namun keringat yang mulai muncul di pelipisnya menjadi tanda bahwa ia tidak sepenuhnya tenang. Setiap kata yang tadi ia ucapkan dengan penuh percaya diri, kini terasa terancam untuk terbalik menjadi bumerang. Dia menyadari, informasi yang baru saja diungkapkan tentang Arman bisa mengubah cara pandang banyak orang di ruangan ini, bahkan mungkin mengubah posisi dirinya sendiri. Pria berjas yang tadi memperkenalkan Arman tetap berdiri di dekatnya, memberi kesan bahwa Arman adalah sosok yang patut dihormati. Tak ada lagi nada perintah dari orang-orang kepada Arman. Tak ada lagi tatapan merendahkan, sebab ada kehati-hatian dalam setiap gerakan dan perkataan yang muncul setelah itu. Beberapa tamu yang awalnya menjauh, kini justru mulai mencoba mendekat, dengan senyum kaku di wajah mereka. Ada yang mencoba menyapa Arman, menanyakan kabar Sioliala. Mereka adalah teman lama. "Wah, sudah lama tidak bertemu Pak Arman," ucap salah satu dari mereka. Padahal beberapa menit lalu, orang itu termasuk yang mengangkat alis dengan sinis saat Arman datang. Arman tidak memberikan respon berlebihan. Ia hanya mengangguk singkat. Matanya tetap memancarkan ketenangan yang sama sejak awal. Ia tahu, perubahan sikap ini bukanlah tanda tulus, melainkan bentuk reaksi spontan yang lahir dari rasa terkejut dan malu. Ia tidak membalas dengan kemarahan, namun juga tidak berusaha memberikan kenyamanan. Musik pelan mulai mengalun kembali, seolah mencoba mengembalikan suasana pesta. Namun nadanya terasa hambar, tak lagi mampu menciptakan keriangan yang sama seperti sebelumnya. Para pelayan yang membawa nampan minuman kini bergerak lebih pelan, menjaga agar tidak menimbulkan suara yang bisa memecah ketegangan dalam hening yang masih terasa. Arman mengambil satu langkah maju, pandangannya menyapu seluruh ruangan, dari tamu di barisan depan hingga mereka yang berdiri di sudut paling jauh. Tatapannya bukan tatapan sombong, melainkan tatapan yang mengandung pesan diam, bahwa tidak semua orang yang terlihat sederhana berarti tidak berharga, dan bahwa takdir seringkali memberi kesempatan bagi mereka yang diremehkan untuk berdiri lebih tinggi dari yang pernah dibayangkan. Kata-kata itu tidak diucapkan, namun terasa mengisi ruangan. Setiap orang yang berada di sana bisa merasakannya, meski mereka mungkin tak ingin mengakuinya. Pesta pernikahan yang seharusnya menjadi momen bahagia, kini berubah menjadi pelajaran berharga bagi banyak orang yang hadir. Dan bagi Arman, perubahan suasana ini hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Ia tahu, setelah ini akan ada banyak pasang mata yang memandangnya dengan cara berbeda. Bukan lagi sebagai tamu tak diundang, melainkan sebagai sosok yang kehadirannya memberi makna baru bagi pesta itu. Makna tentang harga diri, kehormatan, dan kejutan yang mampu mengubah segalanya dalam sekejap. Arman berdiri tenang di tengah aula pernikahan yang tadinya penuh gelak tawa dan sorak-sorai. Kini suasana berubah drastis. Dentingan alat musik yang tadi mengalun meriah perlahan berhenti, seolah para pemainnya ikut terdiam karena terpaku pada kejadian yang baru saja berlangsung. Semua mata tertuju kepadanya. Tatapan yang sebelumnya memandang rendah, kini berganti menjadi sorot mata yang penuh rasa kaget, kagum, dan sebagian besar malu. Sinta, yang masih berdiri di dekat pelaminan, mematung. Bibirnya sedikit terbuka, tapi tak satu kata pun keluar. Wajahnya pucat, seperti kehilangan darah. Fajar, suaminya, tampak gelisah. Tangannya berulang kali mengusap kening yang mulai berkeringat. Orang tua Sinta, yang sebelumnya begitu lantang menghina, kini memilih menunduk, menghindari tatapan Arman.
Arman menarik napas panjang, menatap seluruh ruangan. Dalam hatinya, ia tak merasa bangga atau puas karena bisa membalas perlakuan mereka. Justru ada perasaan hampa yang menyelinap. Ia menyadari bahwa waktu telah mengajarkan banyak hal, terutama tentang harga diri, kesabaran, dan bagaimana kebenaran akhirnya akan berbicara dengan sendirinya. Dengan suara tenang namun tegas, Arman berkata, "Saya tidak datang ke sini untuk mengungkit masa lalu atau mempermalukan siapapun. Saya hanya ingin mengucapkan selamat. Semoga pernikahan ini membawa kebahagiaan yang kalian impikan." Kata-kata itu sederhana, tapi setiap suku katanya terdengar jelas di telinga semua orang. Tidak ada nada marah, tidak ada sindiran kasar, hanya kejujuran yang terasa dalam. Dan entah mengapa, justru kalimat yang diucapkan dengan ketenangan itu membuat suasana semakin berat. Ia kemudian menoleh sejenak kepada Fajar, menatapnya lurus. Tatapan itu bukan ancaman, tapi mengandung pesan tersirat yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang pernah berada di posisi Arman. Pesan tentang tanggung jawab, kerja keras, dan menghargai orang yang kita pilih untuk hidup bersama tanpa terburu-buru. Arman melangkah meninggalkan aula. Setiap langkahnya terdengar begitu jelas di telinga semua yang hadir. Meski ruangan itu begitu luas, tidak ada yang berani menghalangi atau memanggilnya kembali. Para tamu hanya menatap punggungnya yang perlahan menjauh, sosok yang baru saja mereka hina, tetapi ternyata memiliki wibawa yang jauh lebih besar dari yang pernah mereka bayangkan. Pintu besar aula terbuka, membiarkan sinar matahari sore masuk, membentuk siluet tubuh Arman yang tegak. Begitu ia melewati pintu itu, udara luar menyambutnya, membawa aroma kebebasan dan ketenangan. Di luar gedung, dunia tetap berjalan seperti biasa. Tidak ada sorakan, tidak ada tawa mengejek, hanya keheningan yang menenangkan. Sementara itu, di dalam ruangan, suasana pesta tak lagi sama. Musik yang kembali dimainkan terdengar hambar. Senyum para tamu terlihat dipaksakan. Sinta duduk di pelaminan dengan tatapan kosong. Pikirannya melayang jauh. Setiap ucapan Arman terputar di kepalanya, mengingatkan bahwa ia pernah melepas seseorang yang ternyata mampu bangkit jauh lebih tinggi dari yang ia sangka. Fajar pun duduk dengan gelisah, menyadari bahwa bos besar di kantornya adalah mantan suami istrinya. Beban itu kini menempel erat di pikirannya, membuatnya tak bisa sepenuhnya menikmati momen yang seharusnya menjadi hari paling bahagia dalam hidupnya. Arman berjalan menuju mobil pribadinya yang diparkir agak jauh. Tersenyum tipis. "Aye tahu bak." Langkahnya hari ini bukan sekadar untuk menguji orang lain, tapi juga untuk menguji dirinya sendiri. Dan ia lulus dari ujian itu, ya, tidak terjebak dalam balas dendam, melainkan memilih pergi dengan kepala tegak, membiarkan harga dirinya berbicara. Hari It's up. Ia meninggalkan pesta pernikahan mantan istrinya bukan sebagai orang yang kalah, bukan pula sebagai pemenang, tetapi sebagai pria yang sudah berdamai dengan masa lalunya. Karena Arman tahu, kemenangan sejati bukanlah ketika kita membuat orang lain malu, tetapi ketika kita mampu melangkah pergi dengan hati yang ringan,